Jadi kayaknya kalau dari Kak Amel langsung dibagi gitu ya, langsung tertuju ke dokternya, ke ininya gitu ya kayak. Iya, lebih spesifik Kak. Lebih Kalau nggak spesifik gitu salah ya. tuh, ya kalau nggak salah tuh Bu Cicil tuh dia apa sih masalah spesifik tuh yang ingin kita angkat gitu Kak. Misalnya kalau kita bilang lemahnya clinical leadership-nya siapa gitu kan Ah, banyak kan ah, tenaga-tenaga kesehatan. tenaga Nah, klinis itu banyak betul di rumah sakit. Nah, yang mana yang mau kita ambil gitu. Kalau nggak salah tuh dia lebih spesifik tuh mau yang mana gitu Kak. itu kemarin punya aku kan tenaga kesehatan. Memang nggak Kak Amel kan kemarin bilang ke aku tentang Hmm. tenaga kesehatan gitu kan. Hmm. Dipisah lagi gitu kan. Nah, aku Hmm. istilahnya itu kan tenaga kesehatan itu kan sebagai objeknya. Nah, Hmm. objeknya otomatis kan di paling belakang ya karena aku mengambil mengenai job performance ya, Hmm. kinerja dari nakes itu. Hmm. Jadi aku mengambil memang keseluruhan nakes, takutnya ketika Hmm. aku mau ngambil data itu gitu kan Hmm. nanti sampelnya kurang gitu loh, makanya aku jadiin semuanya nakes. Kalau nakes hitungannya kan jadi banyak nih Kak. Banyak banget ya. Kalau nakes, nah aku gampang buat nyari sampelnya gitu. Sebenarnya Bang, kalau Bang Andre mau ngambil misalnya dokter, dokter kan jumlahnya mungkin nggak sebanyak perawat di rumah sakit. Bang Ah, Andre bisa ambil total sampling sih Bang sebenarnya Bang. iya. Jadi semuanya Jadi kalau di bawah 30 gitu ya, apa? dibawa kalau kalau Bu Cicil 100 Bang, di bawah 100 pakai semua. Di bawah 100 pakai semua kan? Iya, iya. Di bawah Oh, 100 jadi total sampling dia. Kalau misalnya di atas itu baru ambil ini apa aku mau pakai ini pengambilan sih, sampel. mau pakai Slovin gitu loh, yang gampang gitu kan. Iya, boleh Bang. Kalau itu gitu Abang ngambil apa tenaga lain aja. Mungkin lanjut ke punya Bang Andre kali ya. Boleh, boleh. Boleh, aku stop. Yang punya aku ada masukan nggak Kak? Soalnya aku butuh koreksi juga nih dari kakak-kakak semua. Takutnya aku yang keliru. Aku tuh bikinnya nggak pakai framework loh. Iya ya. Kak Nora ya. Heeh. Kak Nora, aku ada feedback sih Kak yang punya Kak Nora. Nanti coba kita lihat ya Kak. Oke. Coba kita ke Bang Andre dulu ya. Mantap. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini punya Oke. Bang Andre ya Bang. Ya, Nah, berarti kalau misalnya Bang Andre bikin ini menurutnya kinerja tenaga kesehatan di RS Polri Kramat Jati. Nah, boleh betul, nih betul. Bang. Ini kalau menurut aku frameworknya Bang Andre udah oke nih dibandingkan dengan yang sebelumnya Bang. Udah Ya, lebih spesifik. kemarin. Masalahnya udah kelihatan nih ternyata dari sisi ini adalah dari ini poin apa nih ya Bang ya? Bang Andre pakai framework apa nih Bang? Ini, nah itu aku kemarin tuh, ini untuk punya Kamel kalau nggak salah ya. Iya, kalau aku kan pakai Dona Bedian, Bang. Ah, Nah, berarti kan Bang Andre ini ingin mengukur betul. kinerja tenaga kesehatan. Nah, biasanya kalau untuk kinerja itu, kalau mutu bisa pakai Dona Bedian, bisa juga pakai Malcolm Baldrige, kalau aku nggak salah dulu ya, Bang ya. Nanti Ya, kalau salah tolong koreksi, Bang. Maklum siap, kalau siap. kuliahnya Bu Cicil suka setengah masuk, setengah enggak. Aku malah ini kadang tertolak sendiri nih, mau masuk ke otak dia mencelat sendiri. Iya. Nah, ini Bang paling ini udah oke sih Bang kalau menurut aku Bang ini udah mulai tersusun nih kata-katanya. Nah, ternyata kenapa kinerja tenaga kesehatan di RS Polri itu menurun? Karena ternyata pimpinan transformatif itu belum maksimal dalam mengatur tenaga kesehatan. Kenapa pimpinan transformatif belum maksimal? Ternyata komunikasi antara pimpinan dan tenaga kesehatan juga belum optimal. Ya, ya. Kenapa belum optimal komunikasinya? Ternyata sinergitas antara pemimpin dan nakes itu belum maksimal. Jadi ini point engagement kan ya Bang ya yang Ya, kurang ya di betul, betul. sini ya. Nah, berarti ini udah sejalan nih kalau menurut aku, Bang. Nah, udah mulai oke nih, ini tekanan emosional dan depresi menyebabkan beban kerja meningkat, sehingga pressure dari pimpinan juga tinggi. Oh, Ini Bang, kebalik ya? kayaknya Kebalik kebalik nggak? nih kayaknya. Ya, kebalik kayaknya, Bang. Oh, kebalik ya. Iya, iya, iya.
Ya, jadi pressure dari pimpinan yang tinggi menyebabkan tekanan emosional, beban kerja meningkat sehingga tekanan emosional ini kebalik ke dan sini gitu depresi. aja ya, berarti ya. Ya, betul. Nanti Abang pindahin aja Bang ini ya Bang. Iya. Ya Bang ya. Nah, ini udah align nih kalau menurut aku. Berarti nanti Bang Andre pilih aja Bang mau pakai framework Donabedian atau Malcolm Baldrige boleh. Oke. Nah, Nanti aku pelajarin dulu ya kayak ininya, frameworknya ya. Tapi ini udah oke nih. Ini kan agak banyak nih Bang. Bang Andre kayaknya bisa pakai Malcolm Baldrige ya. Soalnya ini mengukur kinerja. Yang Malcolm Baldrige itu sebentar Bang. Nah, kalau yang Malcolm Baldrige itu kan begini ya, Bang ya. Nah, tuh Bang Andre tadi udah ada tuh dari sisi leadership-nya, dari human-nya tadi di sebelah kiri udah ada. Dari proses manajemennya juga udah ada. Dari strategic planning-nya mungkin ada nanti tuh di sisinya. Nah, Bang Andre bisa mengelompokkan nih, misalnya di line sebelah kiri Bang Andre ngambil leadership. Di line nomor 2 dari kiri Bang Andre ngambil strategic planning. Di line yang ketiganya workforce focus misalnya gitu Bang. Nah itu boleh. Dan ketujuh ini tuh boleh tidak lengkap 7-7-nya Bang. Misalnya Bang Andre hanya 5 aja ya nggak masalah, 5 juga berarti 5 barisnya gitu Bang. Betul, siap. Nah gitu aja. Udah oke sih itu Bang. Menurut aku tinggal disusun lagi aja berdasarkan framework-nya. Nah, ini kan jadi gini, punya aku kan gini Kak. Tadi kan ada aku stop ya. Ya. Kan ada 6 tuh ya. 6 tuh saya bagi masing-masing jadi 3 gitu. Jadi kayak leadership-nya, kemudian manajemen apanya? Yang tadi kan di framework. Nah, ini di sini ada pimpinan atau leadership di sini nih. Leadership ada 2 ini kan dengan 6. Terus kemudian ini di organisasionalnya. Kemudian di sini adalah dari employee-nya atau komitmen employee-nya. Itu bisa nggak masuk ke Malcolm itu tadi? Karena aku lihat di Malcolm itu tadi juga untuk employee-nya kan nggak begitu terlihat ya. Itu di bagian leadership itu Bang. Masuk itu ke leadership gitu. Iya, jadi staff. Nah, kalau di Donabedian itu masuknya ke dalam structure yang input tadi jadi staff masuk di sana, equipment masuk di sana. Nah, kalau di Malcolm ini dia lebih dijabarkan. Nah, jadi staff, leadership, soft skill seperti itu masuk ke dalam poin leadership gitu, Bang. Oke. Nah, itu boleh nanti kalau Bang Andre mau menjadikannya ke dalam, misalnya nih, kurangnya SDM tenaga kesehatan misalnya dengan pimpinan transformatif ini ternyata bisa masuk jadi satu nih. Nah, Bang Andre bisa gabungin nih ke dalam satu misalnya jadi 4 kotak di sini jadinya ya, Bang ya. Oke. Nah, itu kalau bisa yang nanti. ini penggabungan yang ke sininya, Kak. Kak Amel. Yang mana, Bang? Ini kan yang di kurangnya pemahaman komitmen organisasi sama kurangnya tidak memiliki kompetensi yang optimal. Jadi di sini kan kurangnya pemahaman komitmen organisasi ini kan juga dari employee juga ini. Dari baik employee maupun dari organisasinya itu tersendiri ya, organisasi itu sendiri ya. Oh ya, aku paham. Yang ini berarti lebih kepada orangnya banget ya, Bang ya. Personalitinya banget ya berarti ya. Tapi di sebelahnya yang manajemen ini dia lebih ke organisasionalnya. Nah, ya pisahin aja, Bang, kalau gitu, Bang. Oh, gitu, dipisahin dulu. Pisahin aja. Oke. Ada ini nggak Bang? Kira-kira menurut Bang Andre mungkin lebih baik begini gitu Bang? Benar, aku juga masih mencerna ini Kak Amel. Iya, ini nggak banyak sih Bang, ini lagi Bang perubahannya Bang, paling karena kan kita kemarin ada instruksi sesuai framework tuh. Jadi paling kita akan sesuaikan dengan frameworknya aja gitu Bang. Itulah paling aku mau coba aku pahami dulu Malcolm sama Donabedian ini, tapi kayaknya sih memang Malcolm aku lihatnya juga di Malcolm hampir mirip ini. Cuman aku bingungnya masih ini dimasukin kemananya ini gitu.
Berarti kalau misalnya ini pimpinan transformatif, ini semua kan sinergitas pemimpin, ini leadership. Sisi kiri ini leadership. Nah, mulai dari yang kurangnya komitmen organisasi, nah itu sampai yang ke SDM nih Kak, aku masih bingung. Dia masuk ke mana gitu di Melcom gitu loh. Ya kan? Coba kita lihat ya Bang. Siap. Nah, berarti proses manajemen Bang yang tadi ya? Nah, proses manajemen ada tadi di organizational commitment itu ada. Iya, itu berarti masuk proses manajemen. Dia masuk situ memang. Iya. Nah, ini aku masih bingung. Yang mana lagi Bang? Ke yang SDM tadi ya. Aku masuk ke customer focus ataukah ke measure analysis and knowledge management itu kan, ataukah strategic planning ataukah workforce gitu kan. Ini masih rancu yang di situ. Apakah kembali lagi masuk ke leadership gitu loh, padahal ini kan employee gitu kan. Iya. Ada di workforce focus juga sih Bang, nanti yang bisa Bang Andre coba cek. Bisa nggak workforce ini kan sumber daya kan ya Bang ya? Ya betul, juga ya. Nah, apakah mungkin sih bisa sih Bang dimasukkan ke dalam sini, jadi si SDM itu kan masuk sebagai sumber daya juga ya. Betul. Di situ. Ini antara 4 sama 5 memang Kak. Iya. Antara 4 sama 5 aja ini. Nah, boleh Bang. Udah mulai ada setitik cahaya Bang. Iya. Udah ya Bang. Udah. Oke. Sip Bang. Berarti coba kita lihat lagi punya Bang Andre. Itu yang kuning tadi gimana Kak? Mau disatuin aja gitu? Iya, ini betul. Ini Bang kan mirip nih Bang. Akibat kinerja tenaga kesehatan rumah sakit Polri yang menurun sehingga pelayanan kesehatan menurun, kualitas pelayanan menurun. Nah, jadi ini satu aja Bang. Jadi satu ya, kualitas dan pelayanan kesehatan menurun gitu aja. Kualitas pelayanan kesehatan menurun. Nah, sehingga nah ini kan juga nih sama nih kualitas pelayanan rumah sakit menurun gitu. Jadiin satu aja Bang ini Bang kalau menurut aku. Oke. Terus apa lagi ya? Pakai framework apa? Udah. Susun masalah sesuai garisnya udah tadi. Kemudian impact yang udah. Itu aja sih Bang Andre. Oh ini berarti tinggal kalau yang ini udah jelas ya Kak ya. Ini yang leadership satu frame, satu garis ya, satu line ya. Terus betul. Ini juga nih, ini leadership yang kolom kedua ini leadership satu line juga. Nah yang masih kacau yang 4 ke kanan, 3 ke bawah ini ya. Kayaknya ini masih manajemen organisasi, kurnia pelatihan. Oh iya, ini pelatihan ini SDM juga ini Bang. Iya makanya ini kan, ini kan pengukuran ini kan bisa aja. Measure. Tadi kan measure. Iya betul. Measurement. Jadi ini measurementnya nih yang ini ke atas nih measurement. Cuman yang ini nih yang masih agak sedikit. Yang mana Bang? Ini kurangnya pemahaman pegawai ini sampai pemahaman ini kan hampir sama nih kan ya. Ini aja Bang masuk ke ini aja Bang, nanti kalau misalnya kalau misalnya Bang Andre udah penuh di kotak untuk leadership ataupun workforce. Kalau dia ada mengarah ke internal proses nanti atau bisnis proses atau proses di dalam lah Bang gitu, itu masukin aja ke dalam manajemen proses tadi Bang. Oke. Kayaknya bisa kita arahkan ke situ Bang. Iya. Oke, sip. Maka yang ini berarti tinggal diubah jadi satu satu case itu aja bisa ya berarti ya. Bisa. Berarti nanti mungkin Bang Andre kalau misalnya mau ngambil 4 aja berarti cukup ada 4 gitu ininya. Kalau mau ngambil 5 boleh tetap seperti ini, tinggal diubah-ubah aja susunan kotaknya dan sebab memanah akibatnya nanti udah jelas ya Bang ya susunannya Bang. Ya, kalau ini pokoknya yang 2 di samping kiri ini udah begitulah ya. Nanti aku lihat itunya lagi berarti. Betul. Siap Bang. Udah oke nih Bang. Berarti nanti Bang Andre sambil perbaiki ini bisa langsung mulai ini Bang ya. Bikin rancangan solusi sama analisis stakeholder-nya. Nah, kalau analisis rancangan solusi dan analisis stakeholder itu sebenarnya kan ini banyak banget nih Bang masalah-masalahnya ya Bang ya. Nah, tinggal pilih masalah mana yang menjadi prioritas yang akan mungkin kita selesaikan dalam waktu cepat dan metodenya mudah gitu Bang untuk kita carikan solusinya dan stakeholdernya juga gampang untuk diraih sehingga masalah ini cepat selesai gitu Bang. Misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 15 ini ternyata Bang Andre ngambilnya 3, nggak apa-apa 3 itu aja yang dijelasin Bang.
Oke, gitu. jadi kayak penerimaan SDM yang kurang maksimal atau kekurangnya tenaga SDM kita ambil di situ, kemudian beban kerja meningkat gimana kita membaginya, kemudian komunikasi pimpinan atau sinergitas atau pimpinan transformatif belum mengatur, ya itu aja gitu ya? Iya betul, bisa Bang. Oke. Bisa, sip. Oke Bang, nanti untuk yang rancangan solusi sama stakeholder nanti boleh kita share di chat-chatan di grup ya Bang ya. Oke, siap. Ya, Bang Andre udah. Selanjutnya sudah masuk Kak Ita dan Pak Isan. Kak Ita dan Pak Isan nanti mohon bimbingannya juga ya Kakak dan Bapak karena saya juga pohonnya masih belum kokoh soalnya. Selanjutnya mau kan ya justru Kak Amel, justru mungkin kan udah lihat ya yang punya saya kalau masukannya nanti ya. Iya. Cuman saya nggak apa-apa yang lain dulu soalnya nih saya masih sambil bikin laporan operasi juga. Oh siap. Berarti satu orang dulu aja ya. Kak siapa Kak Nora mau Kak? Boleh Kak. Kak Nora. Nah, Kak Nora udah kelihatan, Kak? Udah. Nah, kalau dari Kak Nora, oh ya framework ya Kak tadi. Aku juga nanya nih Kak Nora pakai framework apa ya? Nah, ini aku boleh share screen nggak? Boleh. Aku stop dulu nih Kak. Jadi aku itu pakai ini. Jadi waktu awal bikin itu ya kurang lebih kelihatan kan ini ya? Kelihatan. Ini sih sebenarnya ini tuh kayak gabungan antara Perilaku ya Kak? Iya, Bukan tentang ya? perilaku Ya. Jadi kayak aku kan ngambil tuh tentang kepuasan kerja sama kinerja ya. Terus ya outcome-nya ya bukan outcome sih ya, intinya berhubungan sama turnover karyawan gitu. Jadi yang di sini aku ambil itu kayak stres kerja, terus gaji tunjangan sama beban kerja tuh. Oh siap. Banyaknya isinya di situ sih. Makanya aku bahas ada kepuasan kerja, terus di sini outcome-nya ya kalau misalnya kepuasan kerja yang turun, turnover-nya juga naik. Gitu sih. Kalau aku waktu buat itu begitu. Oh oke Kak. Berarti ini pakai teori perilaku yang kalau nggak salah di slide-nya Bu Cicil tuh ada 2 ya yang teori perilaku ya Kak? Nah itu kayak, tapi kalau itu teori perilaku yang tentang kayak ngerokok dan apa gitu kalau nggak salah. Oh berarti nggak masuk di antara ini 2 ini ya Kak ya? Soalnya kan kayak ini kan perilaku. Kalau ini kayak tentang apa ya jatuhnya? Kepuasan kerja gitu ya. Oke. Oh masukin ke sini itu kayak nggak nyambung gitu nih. Nggak nyambung ya? Oke, berarti kita pakai framework yang Kak Nora aja. Kemarin Kak Nora waktu tampil Medlit sama Bu Cicil, udah oke Kak pakai kerangka konsep itu Kak? Waktu itu sih aku kan pertama kali Medlit problem tree itu kan aku maju tuh yang pertama kali ya, pertama kali kelasnya Bu Sisil terus bahas problem tree. Terus Bu Sisil sih bilang nggak ada masalah. Ngomongnya sih gitu. Terus kemarin aku maju yang Medlit ya proposal. Di kerangka teori sih dia nggak ngomong ya, maksudnya terima-terima aja. Aku bermasalah tuh di kerangka konsep karena masalah variabel independennya itu sih. Kalau yang di Medlit aku pakainya mirip-mirip sama yang tadi aku share, yang kerangka teorinya. Oke Kak. Berarti kita pakai kerangka frameworknya yang tadi Kak Nora punya ya? Apa Kak tadi Kak kerangkanya Kak? Itu tuh gabungan. Namanya mantap. Model komitmen organisasi kalau nggak salah itu punyanya STIR 1977, udah lama tapi. Oke. Organizational commitment kalau nggak salah namanya. Sama kayak punya gue dong Kak Nora ya. Punya gue kan komitmen organization, ya. Oh gitu ya. Ya. Nah berarti aku kan ngambilnya komitmen organisasional sama employee commitment. Oh kalau aku nggak ngambil komitmennya, aku ngambil jadi kayak nggak semua aku comot gitu di frameworknya itu. Oh oke.
Oke, karena memang sebenarnya framework ini tidak harus semuanya ada juga kan ya kayak kalau nggak salah Bu Cicil bilang ya, yang mana yang kita ambil misalnya dari ada lima bahasan framework kita ambilnya cuma 3 misalnya itu nggak masalah. Kalau nggak salah gitu ya Kak Kalau ya. mau dimasukin semua ini kayak nggak akan muat gitu loh. Ini aja udah ada yang aku pangkas. Iya benar-benar. Nah berarti paling ini aja Kak, kalau Kak Nora ini apa namanya sebab memanah akibatnya ini Kak. Paling yang disesuaikan dengan frameworknya. Aku boleh lihat lagi nggak Kak tadi yang kerangkanya Kak Nora Kak? Kerangka yang tadi aku share. Iya, soalnya aku nggak tahu yang tadi. Nah kalau punyanya Bang Andre kayaknya ngambil yang ini nih. Kalau aku di sininya, tapi outcome-nya ini. Oke. Nah berarti betul. Dari psikologisnya ini dari macam-macamnya itu sama outcome-nya ini. Oke. Berarti mungkin Kak Nora dari yang kausis yang ada di bawah itu Kak bisa disusun berdasarkan framework ini kali ya Kak. Misalnya dari karakteristik perawat ada di sisi kiri. Nah, mulai dari pendidikan ternyata jumlah perawat misalnya kayak jumlah perawat dengan S1 dengan apa namanya kompetensi S1 nurse itu sedikit misalnya gitu. Terus di atasnya lagi sehingga pelayanan keperawatan terbatas kompetensinya misalnya gitu Kak. Nah, jadi nanti bisa disusun berdasarkan pakai ini aja nih Kak. Kalau aku ngambil ininya doang nggak boleh ya Kak? Aku lebih ngambil yang ini nih. Oh, faktor organisasi beban aja. Kerja, aku ngambil beban kerjanya. Terus nggak semua aku ambil kan? Ini yang aku ambil 1, 2, 7. Oke, boleh Kak. Berarti gini aja Kak, kalau misalnya Kak Nora ambil misalnya di beban kerja, berarti apa-apa aja tuh kausis-kausis yang menyebabkan beban kerja. Misalnya tadi ada mana yang punya Kak Nora ya? Nah, misalnya ini Kak, beban kerja berarti aku di bawah nih. Nah, jadi apa nih Kak yang menyebabkan beban kerja meningkat awalnya? Misalnya jumlah perawat di rumah sakit belum ideal sesuai dengan WISN misalnya atau apa gitu kan Kak. Sehingga kan aku ini tentang pandemi ya, jadi kayak waktu itu lebih ke fokusnya ke pandemi. Jadi pandemi COVID-19 tuh bikin perawat banyak isoman dan isoman kekurangan perawat operasional, terus beban kerjanya meningkat. Oke. Boleh Kak, berarti dari peningkatan perawat isoman memanah ke beban kerja yang meningkat. Nggak boleh ke atas dulu ya Kak, kekurangan perawat gitu atau aku pindahin ke atas ya. Oh boleh, kekurangan perawat operasional boleh Kak. Nah sebenarnya kalaupun misalnya peningkatan perawat isoman ini bisa menyebabkan tidak hanya satu akibat, itu bisa ditambahkan lagi kan ya Kak panahnya. Nah tinggal susunannya aja nih Kak nanti Kak Nora Kak. Berarti kalau misalnya biar lebih jelas gitu Kak, misalnya dia berkaitan dengan beban kerja tuh tadi, jadi kesegarisan dari beban kerja itu kelihatan dari frameworknya, dari problem tree-nya Kak Nora gitu Kak. Terus yang kedua selain beban kerja dari tunjangan misalnya itu jelas kesegarisannya tentang tunjangan gitu Kak. Gimana ya, aku bingung lo nyusunnya. Coba yuk, ini peningkatan perawat isoman. Nih, tingginya turnover perawat selama pandemi kenapa tingginya turnover perawat selama pandemi? Ternyata banyak perawat yang beban kerjanya meningkat gitu. Kenapa beban kerja disebabkan oleh beban kerja perawat yang meningkat? Kenapa beban kerja perawat itu meningkat? Ternyata kekurangan perawat di operasional sehingga banyak yang nge-backup gitu. Jadi banyak yang overwork gitu ya Kak ya. Nah, kenapa perawatnya itu overwork? Ternyata karena peningkatan perawat yang isoman gitu. Nah, berarti nanti bisa nih Kak Nora bikin satu garis misalnya di sebelah kiri ini peningkatan perawat isoman, terus panahnya ke atas ke kekurangan perawat operasional. Selanjutnya yang ketiga memanah lagi ke atasnya backup perbantuan oleh perawat sehingga overwork. Terus di atasnya baru beban kerja meningkat, baru memanah ke tingginya turnover perawat gitu mungkin Kak. Atau Kak Nora punya ide lain nggak Kak? Soalnya kan aku bingung ini kayak panahnya itu nggak cuma satu arah gitu. Iya benar.
Benar. Iya ya. Nah, berarti nanti gini aja Kak, kira-kira yang peningkatan perawat isoman ini ada memanah yang mana lagi Kak? Nggak ada sih, kalau aku cuma itu doang, kekurangan perawat operasional, terus karena jadi banyak ruang rawat inap yang tutup tuh, cash flow jadi terganggu. Nah, Terus ini layoff. kayaknya ini masukin ke yang lain aja Kak. Jadi ini lebih ke yang penurunan kapasitas rawat inap ini masuk kepada internal prosesnya gitu Kak. Dari framework yang Kak Nora pakai tadi, poinnya bukan pada beban kerja lagi nih Kak, kalau penurunan kapasitas rawat inap ini. Jadi kalau yang beban kerja itu kan murni kepada SDM-nya ya Kak ya. Karena SDM yang bersangkutan sehingga yang lain harus backup, sehingga beban kerja yang lain meningkat, sehingga yang lain itu jadi burnout juga, sehingga turnover-nya makin tinggi gitu mungkin Kak. Nah kalau yang penurunan kapasitas ini berarti gini, emang kapasitas ini diturunkan karena perawatnya kurang ya Kak ya? Iya, perawatnya kurang, jadi otomatis kayak banyak ruangan yang tutup gitu, sengaja memang karena nggak ada tenaga untuk jaga. Nah, berarti nanti boleh Kak langsung aja garisnya nanti dari yang ke kurangan perawat operasional ini panah ke kanan ke penurunan kapasitas rawat inap gitu Kak. Kebayang nggak Kak Nora? Enggak, aku bingung. Coba kita bikin yuk Kak. Kalau nggak nanti aja kita bercoret-coret kali ya. Kasihan nanti yang paling nanti itu sih Kak coba Kak Nora susun. Jadi poinnya adalah misalnya nih tentang beban kerja, berarti itu di beban kerja garisnya gitu Kak. Terus kalau untuk susunannya itu, kalau beban kerja maksudnya berarti di bawah core problemnya langsung, atau itu susunan kalau cost sih kira-kira coba deh Kak. Share screen lagi ya. Nih Kak. Kalau itu, tapi kalau dari bawah core problemnya itu udah kira-kira udah benar, maksudnya untuk alasan pribadi, kepuasan kerja turun, layoff perawat itu udah benar susunannya di situ. Maksudnya untuk ke bawahnya nanti kan masih mau diacak lagi, tapi tetap beban kerja itu posisinya di bawah ya. Iya, beban kerja meningkat ya Kak. Nah, jadi kayaknya alasan pribadi ini hapus aja deh Kak kayaknya Kak. Iya. Lebih baik kita kemukakan yang ini aja nih Kak, core-nya Kak, yang dari perawat banyak isoman, kurang perawat operasional sehingga beban kerja meningkat gitu Kak. Nah, habis beban kerja meningkat baru mereka ini Kak tingginya turnover gitu kayaknya Kak. Karena beban kerjanya meningkat dia langsung ini pengen resign gitu. Nah, ternyata dilihat lagi dari sisi kepuasan kerjanya karena gaji tunjangan tidak sesuai gitu Kak. Nah, ini bisa nih penurunan kapasitas rawat inap misalnya. Kemudian cash flow RS menurun, gaji tunjangan tidak sesuai, kepuasan kerja karyawan turun, tingginya turnover perawat. Nah, itu dari aspek cost-nya, dari aspek pembiayaan karyawannya. Nah, itu bisa masuk ke garis yang kedua tentang masalahnya Kak mungkin. Gitu. Nah, yang ketiga mungkin dari sisi apalagi tuh ya tadi yang dari frameworknya Kak Nora ya. Aku lupa. Beban kerja, cost. Aku ambil. Beban kerja, cost. Nah, itu udah dapat 2 garis tuh Kakak. Sama gaji, udah 3. Tapi gaji berhubungannya sama kepuasan sih. Betul. Gaji sama kepuasan. Betul. Paling nanti ini Kak, kalau saran aku sih di sana ada tentang proses nggak ya Kak yang di framework Kak Nora bikin tadi Kak? Tentang proses manajemen di dalamnya. Karena kan gini Kak, semenjak COVID ini kan harusnya pasien nakes-nakes yang berjuang untuk COVID ini kan pendapatannya pada tinggi-tinggi nih Kak, karena dapat insentif. Nah, tapi kenapa di rumah sakit yang Kak Nora teliti ini malah gaji atau tunjangannya tidak sesuai nih gitu. Apakah rumah sakit memperjuangkan nih hak-hak insentif karyawan yang ikut dalam melayani pasien COVID? Apakah sudah paham semua regulasinya? Apakah semua sudah melaksanakan sesuai dengan regulasi? Nah, paling itu Kak nanti disoroti dari internal proses manajemen di rumah sakitnya. Bener, itu ada sih, masuk internal nggak ada masalah sih. Jadi ya waktu itu sih kalau insentif sih ya paling
perselisihan antara yang tidak dapat kayak ruangan Dengan yang buffer dapat. gitu kan, ada yang dapat ada yang enggak gitu-gitu loh kayak. Oh, Ya. Kalau di ruang ISO sih nggak masalah. Di ruang ISO nggak masalah. oke. Berarti ini nggak ada masalah tentang insentif-insentifan ya Kak ya, maksud gaji dan tunjangan ini? Karena beban jadi kan waktu awal-awal COVID itu yaitu jadi kayak cutinya nggak boleh diambil terus kerja terus kan, pada kerja terus, dan waktu itu kan belum ada insentif COVID yang wow itu, dan itu kan cuma untuk ruang ISO kan. Untuk ruangan yang non ISO kan sebenarnya mereka juga beberapa kali kan kecolongan untuk pasien COVID masuk ke ruang biasa gitu-gitu. Jadi ya lelah sih, awal-awal banyak yang lelah. Kalau sekarang kayaknya turnover-nya udah mulai turun sih. Iya, COVID-nya udah mulai redaan lagi ya Kak ya. Semenjak itu malah semenjak insentifnya Kemenkes lumayan kan, malah banyak yang pengen ke ISO gitu jadinya. Iya, makanya. Jadi makanya aku nanya nih, maksud gaji tunjangan tidak sesuai ini apa ya? Karena kan pas perawat awal COVID itu ini untuk ruangan yang tidak di ISO, untuk perawat yang tidak di ruang ISO. Oh, boleh Kak. Berarti nanti itu udah dapat 2 garis tuh Kak Nora Kak. Tinggal nanti tambahin poin yang lain aja Kak. Kak Nora mau neliti apa lagi Kak poinnya Kak? Selain dari gaji. Apa sih tadi ya? Stres kerja. Nah, boleh nih Kak, stres kerja ini. Stres kerja berarti pandemi COVID, nanti regulasi pemerintah, regulasi rumah sakit, bagaimana adaptasi rumah sakit terhadap regulasi tersebut, bagaimana cara rumah sakit menjelaskan regulasi kepada karyawan, dan bagaimana pembagian kerja karyawan dengan perubahan regulasi itu Kak. Nah, ternyata rumah sakit misalnya nih dari pandemi COVID ini banyak muncul regulasi baru dari pemerintah, harus misalnya satu perawat menjaga paling sedikit 3 orang misalnya nih, kayak aku juga nggak tahu nih, misalnya 3 orang pasien COVID ditangani oleh 1 orang perawat, padahal jumlah perawat di rumah sakit itu sendiri juga tidak cukup untuk itu, dan ini sudah diregulasikan oleh pemerintah melalui PMK-nya misalnya. Nah, ternyata adaptasi rumah sakit terhadap regulasi itu kurang baik, sehingga satu orang SDM perawat itu menangani 10 orang pasien misalnya, sehingga beban stres kerjanya jadi meningkat juga gitu. Beban kerjanya meningkat, stres kerjanya juga meningkat. Jadi panahnya bisa 2 nanti itu Kak. Kalau aku tuh stres kerjanya ngambilnya yang itu tuh kayak takut tertular COVID, protokol COVID, penundaan cuti. Jadi itu bikin stres kerjanya. Kalau regulasi kayaknya nggak ada masalah deh. Regulasi pemerintah ya. Aman ya di rumah sakit yang Kak teliti berarti ya? Iya, nggak ada masalah. Ini kenapa dia Kak stres kerjanya Kak kalau kayak gini? Takut tertular COVID. Jadi kan kayak ada semenjak COVID itu perawat tuh cemas. Kecemasannya meningkat. Awal-awal apalagi kan. Takut ketularan. Waktu itu kan APD kan juga sempat susah. Jadi kayak mereka tuh parno, takut ketularan COVID. Terus protokol COVID kan pakai APD segitu lengkapnya. Itu bisa menambah ya perawatnya jadi lebih cepat capek. Gitu. Terus jadinya burn out deh. Kalau yang penundaan cuti gimana Kak? Kalau penundaan cuti tuh aku baca di mana ya? Lupa lagi. Jadi karena beban kerja yang meningkat kan perawat operasionalnya kan kurang. Oh iya. Dong. Oh gitu. Intinya kalau penundaan cuti berarti ke beban kerja juga tuh ya Kak ya jatuhnya ya? Ya, jadi beban kerja meningkat, penundaan cuti. Oh ini aja nih Kak, berarti kalau protokol COVID takut tertular itu ke stres kerja. Sama kepuasan kerjanya turun, ke tinggi turnover itu boleh. Kalau penundaan cuti nanti Kak Nora masukin ke ini aja mungkin ya Kak ya? Ke beban kerja ya Kak ya berarti. Karena dia akan menggantikan temannya yang cuti kan ya Kak kalau gitu. Beban kerja meningkat itu bisa meningkatkan stres kerja juga sih sebenarnya. Iya makanya tuh panahnya gabung menyambung jadi satu sebenarnya. Coba Kak Nora iniin aja Kak, coba dipecah dulu aja Kak. Iya, coba nanti aku ituin. Sesuai dengan yang framework yang Kak Nora pakai tadi aja, yang di kerangka teori Kak Nora.
gitu. Nah, kita coba sederhanakan Kak sebelum kita buat panah-panahnya kemana-mana. Iya. Terus paling ini Kak, lagi Kak, yang diwarnain kuning ini Kak, impact-nya ini kayaknya nggak usah dibuat aja Kak terhadap rumah sakit, perawat, dokter, pasien, nggak usah Kak. Jadi langsung aja nih, tingginya turnover karyawan ke biaya rekrutmen yang meningkat, sulit merekrut perawat dengan kualitas sama gitu. Nah, terus aku ada baca sih Kak di impact-nya Kak Nora ini, ada ini Kak, ada yang letaknya di impact, tapi kayaknya bisa Kak Nora jadi tambahan kausis di penyebab deh Kak, kayaknya Kak. Ini beban kerja perawat senior meningkat karena dia harus mengajarkan perawat yang baru ya Kak ya. Nah ini sebenarnya bisa masuk ke dalam kausis sih Kak, karena kan dia itu masuk beban kerja kan artinya. Beban kerja. Jadi ini bisa di take out aja dari impact Kak. Jadi lebih sederhana lagi impact-nya Kak Nora nanti Kak. Dan kausisnya malah jadi lebih banyak lagi nih jadinya. Kan target kita kan nyari masalah sebanyak-banyaknya. Beban kerja perawat sendiri. Kalau aku tiba-tiba taruhin itu jadi kausis, nanti apa hubungannya sama turnover? Berarti turnover ini mengakibatkan kan ada lagi nih masalahnya, karyawan baru harus direkrut kan ya Kak ya. Nah untuk nanti kalau karyawan enggak, maksudnya kalau aku taruh di bawah, berarti aku merekrut karyawan baru di bawah. Jadinya nanti turnover-nya nggak tinggi dong maksudnya. Nah, kalau beban kerja ini Kak Nora kan mengkajinya untuk semua karyawan kan ya Kak, untuk semua perawat kan ya Kak ya. Nah, apakah dia itu perawat senior maupun junior atau ini tidak usah dibunyikan Kak, beban kerja perawat senior ini meningkat gitu. Karena sebenarnya kita sudah bahas beban kerja untuk semua perawat di kausis di ininya Kak, di masalahnya. Jadi aku langsung dari perawat langsung naik ke aku maksudnya mau bahas ini insiden keselamatan pasien ini. Nah, lebih mending ke insiden keselamatan pasiennya aja Kak yang diangkat di impact. Kalau aku mengangkat itu mendadak, aku mengangkat itu dasarnya apa? Aku bilang insiden keselamatan pasien atau insidennya meningkat. Berarti kalau nggak ada tulisan tentang perawat baru kurang terampil gitu-gitu. Coba kita baca. Tingginya turnover perawat selama pandemi. Turnover ini Kak bisa digantikan lagi nggak Kak dengan yang baru Kak? Maksudnya cepat nggak waktu ininya? Misalnya ada perawat yang resign, waktu antara penggantian perawat yang resign dengan datangnya perawat yang baru itu cepat nggak di rumah sakit tempat Kak Nora ini? Lumayan cepat sih. Nah, sebenarnya kan insiden keselamatan pasien ini dia kan tidak memandang apakah dia perawat baru, apakah perawat lama kan ya Kak ya. Artinya ketika dia mempunyai kompetensi sebagai seorang perawat dalam pelayanan pasien, dia harus mengikuti standar SKP itu kan ya Kak. Nah, sehingga maupun dia baru maupun lama, dia harus memenuhi 6 standar SKP itu gitu Kak. Nah, jadi kalaupun tidak dibunyikan pun sebenarnya dia sama-sama perawat berkompetensi yang bisa. Nah, tinggal bagaimana orientasi yang dilakukan oleh rumah sakit dalam membuat perawat-perawat baru ini bisa melaksanakan SKP. Dokter kok tambah langsing aja dok, saya insecure. Kalau foto sama dokter pasti gendut. Kakak bocor. Aman. Gimana Kak Nora? Apa mau coba dicek lagi Kak? Kalau ini sih aku ngambil di jurnal mana ya. Jadi kayak dia tuh langsung framework-nya kayak gini nih, rumah sakit, perawat. Jadi impact ke rumah sakitnya adalah itu. Terus Kak Nora share ini, mau share ininya? Aku nyari dulu bentar kemana. Oke, aman-aman lah. Aman-aman Kak. Enggak, jadinya intinya Kak Nora kan mau bawa ke insiden SKP-nya kan ya Kak ya. Di SKP-nya ternyata pada saat turnover perawat ini tinggi, kejadian-kejadian terkait keselamatan pasien ini meningkat gitu Kak. Tapi kejadiannya ini menyebabkan ini Kak, kualitas pelayanannya turun ya Kak ya? Jadi kan ini berdasarkan jurnal kan, bukan berdasarkan rumah sakit kita kan. Kalau aku sih bikinnya berdasarkan yang kita baca kan. Jadi kan ini bikinnya dari jurnal kan, bukan asumsi pribadi kan ya. Nah, kalau yang problem tree ini
bisa dari yang kita temukan pribadi di rumah sakit, Nah, kita kalau yang sandingkan pribadi, dengan jurnal, gitu iya, Kak. kalau pribadi aku nggak pakein panah tuh, nggak pakai ilustrasi. Kalau yang, aduh, jurnalnya mana ya? Ntar aku cari dulu. Jurnal sih tulisan penelitian orang di mendadak hilang. Boleh Itu Kak, kan bikinnya aman-aman Kak. zaman jebot ya. Iya. Iya, ini bikin pusing emang nih si pohon-pohon ini. Udah. Nanti deh aku buka, aku cari dulu. Aku udah lupa nyimpannya di mana, coba. Atau gini aja Kak, nanti buat ini apa problem tree-nya Kak Nora, kan nanti Kak Nora boleh kirimin ke aku Kak screenshot yang apa framework yang Kak Nora pakai. Nanti coba aku ini juga Kak, coba oret-oret juga, nanti kita diskusiin di chat aja kali ya Kak Nora ya. Boleh, selanjutnya. Ya. Soalnya aku baru tahu juga nih ininya framework-nya. Iya. Sip Kak. Kak Nora. Nah, paling itu aja sih Kak yang dari ininya Kak. Kalau Bu Cicil itu apa ya? Kalau impact-nya ini dengan kausisnya ini ingat nggak ya Kak ya? Mana yang lebih banyak atau sama aja ya Kak? Aku takut salah nih Kak. Maksudnya? Antara poin-poin di kausis dengan poin-poin di impact ini, apa jumlahnya? Apakah di kausis harus banyak, impact-nya dikit nggak ya Kak? Punya aku sih waktu itu dia komen sama sekali sedikit banget sih komen dia waktu itu waktu aku maju itu yang tentang pramuka ya. Yang ini ya Kak ya. Oke deh, sip kalau gitu Kak. Berarti tinggal disusun berdasarkan framework aja Kak. Iya. Nggak usah kita ribetin Kak. Yang penting jadi tugasnya. Iya, Kak banget nih. Iya, ampun aku Bu Cicil. Yang penting susun mirip framework, bentuknya kayak yang punyanya Bu Cicil, udah aja Kak. Ya, masalahnya framework yang aku pakai nggak ada di Bu Cicil. Aku pun waktu ngomong bikin ini pakai Dona Bedian pun yang nggak nyambung itu gimana sih? Iya, karena dia ternyata bukan framework Dona Bedian ya Kak ya. Siap. Berarti kayak gitu aja ya Kak Nora ya, punya Kak Nora ya Kak? Ya, coba nanti aku pakai posisinya. Iya, posisinya aja nih Kak, kayaknya Kak, sama tambahin dikit yang di kausisnya Kak, biar agak lebih ramai aja Kak masalahnya, seakan banyak masalah banget pohon ini gitu Kak. Iya. Siap. Berarti nanti boleh langsung sekalian juga aja Kak dilanjutin buat analisa rancangan solusi sama analisa stakeholder ya Kak ya. Oke, sip Kak Nora. Kita lanjut ya kakak-kakak ke siapa dulu? Ke Fauzia apa Kak Ita dulu ya? Fauzia sama Kak Ita ada? Fauzia suaranya nggak kedengeran. Fauzia dulu ya. Di chat aja Fauzia kalau seandainya suaranya nggak kedengeran. Nah, siap. Nah, Kak Fauzia, ini udah dibuka. Kalau punyanya Kak Fauzia, sumber daya administrasi ini tidak memadai dari sisi apa ya Kak ya? Dari sisi jumlah kah, atau kinerja kah, atau apanya Kak? Oh, dari jumlahnya. Oke. Berarti sumber daya administrasi, jumlah sumber daya administrasi tidak memadai. Nah, berarti nanti bisa ditambahin aja Kak Fauzia core problemnya. Kak Fauzia? Keduanya kayaknya. Dari sisi jumlah dan kapasitas itu. Kompetensi personal. Nah, berarti kalau kita coba spesifikkan nih Pak, mau yang mana ini? Apakah kalau misalnya tadi ini hampir sama kayak punyanya
Bang Andreas tadi. Nah, apakah kinerjanya nih yang tidak memadai gitu. Makanya kita lihat kalau kinerjanya kita lihat dari ternyata kompetensinya juga tidak memadai. Ternyata dari jumlahnya tidak memadai. Ternyata dari beban kerjanya tidak memadai terhadap jumlah itu. Nah, apa mau seperti itu atau gimana, Kak? Kak Fauzia, suaranya susah ya Kak ya? Apa mau telepon WA aja nanti Kak Fauzia? Itu kayaknya masih di mute deh. Kak Fauzia, di chat aja dulu ya. Kak Fauzia boleh dipindah dulu aja Kak ke kakak-kakak yang lain. Soalnya sulit komunikasinya jadinya Kak. Mungkin kita telepon WA aja ya Kak ya nanti ya Kak. Boleh di chat dulu aja Kak Fauzia nanti Kak untuk ini ya Kak. Untuk sementara Kak Fauzia bisa buat sesuai dengan tabel dummy dulu Kak. Sesuaikan dengan yang udah dikasih di pedoman dummy kemarin. Ada di setiap panah ada referensinya. Kemudian di marginnya juga diatur Kak. Seperti itu. Dan gunakan framework yang apa yang akan Kak Fauzia pakai Kak. Selanjutnya Pak Isan ya. Pak Isan atau Kak Ita? Halo? Ya, yang mana aja ditampilin. Pak Isan dulu ya. Ya, Oke. boleh. Ada nggak? Sudah sampai nggak? Nah, ini Pak Isan. Kalau punya Pak Isan, sama nih Pak feedbacknya Pak. Mungkin di sini core problemnya pengembangan kompetensi ASN yang belum terlaksana ya Pak ya. ASN di mana Pak? Mungkin lebih spesifiknya gitu Pak. Ditambah ya. Iya, ASN lebih spesifik. Ya. Misalnya Pak Isan mau meneliti di rumah sakitnya Pak Isan, berarti pengembangan kompetensi ASN perawat misalnya di rumah sakit belum terlaksana dengan baik gitu. Nah, berarti yang difokuskan adalah kompetensi aja ya Pak ya di sini ya Pak. Ya. Nah, Pak Isan mau pakai framework apa rencananya Pak? Ini saya belum basic teorinya nggak tahu nih. Waktu dibikin ini dibuat aja begitu. Oh, nah kalau sebaiknya Pak dari arahan Bu Cicil itu kan kita menggunakan framework nih Pak. Ya. Framework yang mau Pak Isan pakai, kalau misal Pak Isan ingin menilai apa di sini? Kompetensi ini apakah nanti menilai kinerja perawat, kinerja ASN-nya, atau menilai outcome-nya nih Pak? Nah kalau misalnya Pak Isan ingin menilai kinerjanya, nah Pak Isan bisa pakai yang tadi Malcolm Baldrige kayak yang punyanya Bang Andreas tadi. Nah kalau misalnya ingin melihat outcome, berarti bisa pakai Dona Bedian nanti Pak. Pak Isan udah ada rencana nggak untuk itu? Nggak tahu nih, saya kecenderungannya ini kemana ya? Pak Isan, apa ceritain dulu gimana nih ininya Pak Isan? Maksudnya biar coba kita bantu sama-sama gitu Pak, biar ada titik terang. Iya, jadi selama COVID kan, ya selama COVID ini kegiatan pengembangan kompetensi petugas ASN itu tidak terlaksana.
tidak berjalan. Jadi kan prinsipnya gini, untuk ASN itu kedengaran suaranya ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Jadi bagi ASN itu punya hak sebetulnya untuk ikut di dalam kegiatan diklat pengembangan kompetensi itu minimal 20 JP tiap tahunnya. Nah, kita tentu tahu kalau kegiatan peningkatan kegiatan diklat pengembangan kompetensi itu tidak berjalan. Nah, tentu nanti berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan artinya kan mesti petugas itu mesti diupdate kan kapasitasnya. Sementara itu tidak jalan. Nah, itu kenapa tidak jalan itu beberapa faktor, misalnya terkait dengan refocusing kegiatan, pembiayaan kegiatan-kegiatan yang untuk push kegiatan diklat pengembangan kompetensi itu dihilangkan sehingga kegiatannya tidak jalan untuk pengembangan kompetensi terkait dengan pembiayaan COVID gitu. Oke. Pak Ihsan, iya, kalau pakai Malcolm Baldrige mungkin nggak ya Pak ya? Karena yang saya lihat ada macam-macam nih, ada dari sisi orangnya misalnya yang tidak bisa membuat TNA dengan baik. Kemudian nanti di ini aja, karena kedua konsep itu Malcolm Baldrige dengan apa? Donabedian ya. Donabedian, saya nggak perhatiin itu materinya gitu. Nanti aneh. Di-share aja, saya coba cocokkan yang mana lebih fit gitu. Oh oke. Coba nih sebelum ini Pak. Nanti saya share lagi di grup ya Pak ya buat ini. Boleh. Buat bisa dibaca. Nah ini kalau Donabedian itu ini Pak. Jadi ada inputnya apa di structure ini. Nah di sini dilihatlah orang-orangnya, peralatannya, guideline-nya, SOP-nya, sarana prasarananya. Nah, ini di sini nih Pak, kira-kira. Nah, terus di prosesnya ada interaksi, investigasi, pemeriksaan, konseling, dan di outcome-nya kita kelihatan. Ini pada penyakit ya Pak ya misalnya. Ada morbidity, mortality, sama kepuasannya seperti apa. Nah, dari yang problem ternyata Pak Ihsan tadi, kira-kira ke arah sini nggak Pak? Gitu. Atau malah Malcolm. Kalau Malcolm ini Pak. Nah kalau di Malcolm ini, nah ada 7 di aspeknya Pak yang dinilai Pak. Bisa dari leadership-nya, dari strategic planning-nya, dari customer focus, workforce focus, proses manajemen, result, sama ini measurement, analysis, dan knowledge management. Nah kalau misalnya dari tadi masalahnya adalah pelaksanaan pelatihan kompetensi yang tidak optimal dari ASN, ternyata ada poin dari leadership orang-orangnya yang tidak bisa membuat nih peta kebutuhan pelatihan. Nah dari strategic planningnya ternyata nggak bisa bikin training needs analysis dengan benar gitu Pak. Nah itu bisa pakai ini nanti Pak Ihsan. Jadi terlihatnya nanti adalah ke impact-nya tadi bisa kepada kinerja ASN-nya Pak. Gitu. Nah mungkin 2 ini lebih cocok Pak. Malcolm lebih masuk ya Pak ya. Iya. Nah boleh Pak, nanti Pak Ihsan bisa buat problem tree-nya sesuai dengan framework-nya ya Pak ya. Misalnya Pak Ihsan dari 7 tadi Pak Ihsan mengambil 3 faktor, misalnya berarti akan ada 3 garis dari masing-masing penyebabnya tadi Pak gitu. Panahnya udah betul dari bawah ke atas Pak, sebab memanah akibat, dan di setiap ini juga udah dikasih referensi. Nah tapi ini Pak, ini nggak usah dibuat Pak warna-warnanya ya Pak ya, kita hitam putih aja sesuai dengan tabel dummy dengan format dummy kemarin yang udah dikirim Pak. Jadi hitam putih aja dengan kotak, ini tulisan akibat, masalah, dan sebab ini juga nggak usah dibuat nih Pak. Oke, sip. Dari Pak Ihsan ada tambahan lagi Pak, dari kakak-kakak semua juga?
Itu sementara. Oke, sip. Berarti nanti Pak Isan bisa sambil perbaiki problem tree, sambil juga bikin ini ya Pak ya, rancangan solusi sama analisa stakeholder, iya. Yang dipilih. Di halaman selanjutnya itu ada ya? Gimana itu? Oh, ini kan Pak Isan ininya berubah Pak. Agak terpisah tuh nunya. Enggak, apanya? apa namanya? Konsepnya itu, konsep dasarnya itu. Rancangan solusi itu. Oh iya benar. Yang Pak Isan kirim ya? Iya, kan ada 2 tuh terpisah tuh. Ya. Oke. Ini share-nya kelihatan nggak ya Pak? Teman-teman. Masih yang tadi ya? Iya, belum berubah. Oh oke, maaf. Ini saya baru belajar pakai laptop nih. Siapa? Nggak tahu nangkap teorinya sih. Ini ya yang punya Pak Isan ya? Ya. Oh, sip. Berarti kalau masalahnya, berarti kan nanti Pak Isan akan pilih nih dari beberapa masalah tadi, pilih yang mana yang prioritas yang akan diselesaikan karena penyelesaiannya itu mudah, kemudian bisa cepat beresnya dan bisa diaplikasikan. Kalau nggak salah sih itu kemarin yang Bu Cicil bilang dalam rancangan solusi dan analisa stakeholder ini. Ada prioritasnya ya? Iya, nah itu yang dipilih Pak. Nah, kan masalahnya banyak tuh Pak, bisa sampai 15, di atas 10, tapi ternyata yang kita angkatkan itu untuk penyelesaian masalahnya dan analisa stakeholder cuma ada 3, nah itu nggak apa-apa Pak. Gitu. Karena itu yang prioritasnya yang mungkin akan kita lakukan penyelesaiannya gitu. Nah mungkin ini potensi solusi, mungkin solusinya kata-katanya dilakukan secara non-klasikal dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kalau pandemi COVID-19, masalahnya pandemi berarti potensi solusinya adalah hentikan pandemi mungkin ya Pak ya? Oh gitu ya. Ya, nah tapi kan ini kan luas nih Pak. Ya, ini kan akan luas nanti peran-peran orangnya, stakeholder yang berpengaruh. Nah, mungkin Pak Isan pilih yang mana dari ini semua yang murah, mudah, dan sangat mungkin realistis Pak untuk kita capai gitu. Nah, itu kayaknya Pak yang dari ini, yang rancangan solusi dan stakeholder ini. Nah, nanti bisa disesuaikan ya Pak ya dengan yang udah diperbaikinya. Siap. Pak Isan ada masukan lagi nggak kakak-kakak semua? Kak Ita ada rapat sama Kak SMF, berarti nanti Kak Ita aku chat personal aja ya Kak ya, sama Kak Fauziah juga ya untuk ini. Sip. Kakak-kakak semua ada masukan lagi Kak buat ini kita, buku kita, buku pohon yang banyak masalah ini. Kayaknya dari masing-masing ini lah ya, iya, masing-masing ngasih pusing, kayaknya harus diubah lagi. Jadi ini tuh nanti goalnya kan buku ya Kak Amel ya? Iya. Nah buku ini kita berapa masing-masing 5 lembar ya? Apa? Iya, jadinya bisa 5 lembar Kak. Jadi kita akan bikin problem tree yang pertama. Terus yang kedua tabel yang ada isinya matriks Mendeley itu yang potensi solusi sama analisis stakeholder. Nah, selanjutnya di bawah baru narasi. Narasi itu bisa 500 kata. Nah, narasi itu menggambarkan problem tree dan analisa solusi kita, Kak, gitu. Jadi yang paling itu oh ya. Gimana? Kak Nora dulu monggo. Enggak apa-apa, Bang Andri dulu silakan. Jadi yang itu tadi oke, kita mungkin yang ini bisa dilanjutin ke yang apa namanya? Bisa. Analisis stakeholder. Iya, bisa Kak. Analisis stakeholder itu nanti kita ambil enggak seluruhnya kita gunakan gitu kan. Enggak. Yang prioritas tadi aja Kak, yang mudah, murah, realistis. Nah, itu yang kita lakukan. Istilahnya simple tapi bermakna gitulah ya.
Nah, ya betul. Yang jelas perubahannya bisa dieksekusi langsung gitu. Dan ingat Kak, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi ya udah, kalaupun kita nggak sempurna, problem tree-nya udah deadline kumpul. Kalau saya sih yang penting keluar di ISBN kan. Iya, betul. Makanya pusing udah kalau mengikuti ketentuan Bu Cicil, pusing. Intinya kan submit ISBN kan, nggak harus ada nomornya kan? Enggak. Yang penting iya submit harus ISBN. Harus nomor kan orang. Kalau nggak salah aku, Bu Cicil kemarin bilang tanggal 22 itu udah dapat resi ya Bang Andrea itu ya. Soalnya jadi kan itu permohonan kan 5 hari, sedangkan Kak Amel bilang 18 paling lambat ya untuk submitnya. Kalau 18 sampai 22 aja cuma 4 hari. Kak, itu 15 paling cepat. 18 hari itu 5 hari itu paling cepat, Kak. Punya saya yang saya kirim ke grup tadi itu ya tentang turnover. Tentang turnover intention itu, aku bikin pengajuan hampir 2 bulan itu, Kak. Nah, kalau deadline yang kita kumpulin itu sampai tanggal 12. Jadi kita diskusi-diskusi begini ini sampai tanggal 12, Kak. Tanggal 12 itu paling lama kita udah kumpul tuh ke apa namanya? Ke ketuanya gitu, ke Kalastri. Nah, jadi aja kan 3 hari. Ya, nah di 3 hari itulah Kak yang kita turnitin itu. Soalnya turnitin itu Bu Cicil mintanya kita itu setelah jadi buku semuanya baru diturnitin gitu Kak. Jadi udah dikumpulin dulu semua baru diturnitin, nggak boleh satu-satu. Ternyata nanti udah diturnitin salah. lebih banyak, salahnya banyak kan, yang plagiatnya banyak. Terus ubah lagi, mati, turnitin lagi dong berarti, ya nggak? Iya makanya. Tapi kemarin itu tapi kalau menurutku kalau turnitinnya setelah jadi itu pasti akan kena di daftar pustaka, dan daftar pustaka saya yakin itu pasti kena turnitin, pasti A1 kena turnitin. Kalau misalnya kita, soalnya kemarin itu ada kendala tuh Kak, kan kita udah mepet turnitin. Kalau ke UI kata Kak Lastri dia sampai sebulan itu belum direspon sama perpusnya UI. Ke FKM Bu Cicil bilang paling cepat itu FKM, tapi itu pun paling cepat itu dia respon itu dalam waktu 1 minggu. Gitu. Dan itu setiap hari ada kuotanya Kak untuk turnitin di UI. Jadi aku pernah turnitin di UI itu ya memang segitu. Kadang bisa cepat 1 hari jadi gitu kan. Jadi saya kirim sekarang, besok turnitin jadi. Ada yang sampai berbulan-bulan itu karena setiap hari itu dia update untuk mengenai kuotanya. Dan nanti kalau ke ke seumpama ketumpuk ya, email kita ketumpuk. Ya ketumpuk itu tadi akan bakalan jadi lebih lama lagi gitu. Iya betul. Makanya nih Kak, kalau misalnya kakak-kakak punya langkah mitigasi untuk melakukan turnitin lebih dahulu, sangat baik sekali Kak. Karena nanti kalaupun ada perubahan-perubahan selanjutnya kan nggak akan bisa kita minimalisir resiko itu gitu Kak. Tapi kalau misalnya sulit untuk turnitin ya udah kumpul dulu aja. Apapun nanti yang penting kan itu kan akibatnya bersama yang kita rasakan gitu loh Kak. Karena ternyata dengan waktu yang mepet ini kita kirimkan pun dalam waktu dekat ini, kalau ke UI sendiri waktunya 1 bulan direspon, ke FKM sendiri pun paling cepat itu waktunya baru 1 minggu gitu loh Kak. Jadi ya kalau misalnya kita bisa turnitin terlebih dahulu sih akan sangat lebih baik tuh Kak. Ada jasa turnitin sendiri gitu nggak ya Kak? Ada. Coba aku nanti tanya ke teman-temanku ya, banyak aku jaringannya kayak gitu Kak. Nah boleh tuh semoga Kak. Ada ya. Semoga ada dan semoga masih. Aku dulu punya akun turnitin sendiri. Nah. Waktu selesai kuliah 2019, perpanjang lagi 1 kali sampai 2020. Habis itu aku masuk S3, malah nggak aku perpanjang, lupa. Hilang deh akun gitu. Itu. Ya. Dulu free boleh, sih Kak, kalau ada kontak. dari UI free dulu ya. Waktu itu aku dapat free. Itu dia Kak free, tapi kita banyak antrian dan paling cepat 1 minggu dari Bukan, FKM. Kak, kalau dulu aku dapat masing-masing 1 orang. Oh gitu, enak di banget Kak dulu. Ya. Waktu aku S2 KIK itu dikasih 1 orang. Siap. Cuma dia itu berbatas waktunya. Iya benar. Kak Ita udah beres. Kak Ita kita coba buka punya Kak Ita Kak. Iya boleh, tapi Kak Amel ini masih ada waktu nggak? Takutnya saya malah nggak enak jadi menghambat waktunya.
Aman Kak, insya Allah atau bisa sih. Jam 2 iya. nantilah kita maksimalkan. Iya, Teman-teman baik. yang lain masih aman? Saya masih aman Kak, aman. Aman, siap. Oke, ini gimana? Kalau share screen sih saya perlu waktu dulu nih, soalnya masih sambil ini. Di aku aja Kak, aku aja share screen punya Kak Ita. Bentar aku Ya. cari. Maaf ya merepotkan. Aman Kak. Nah ini Kak. Udah kelihatan Kak? Sudah. Nah punya Kak Ita sih secara ininya udah bagus ya Kak ya. Udah sesuai dengan dummy ya Kak ini ya Kak. Nah kalau dari Kak Ita pakai framework apa ini Kak? Pakai ini Lean Six Sigma. Oh, Lean Six Sigma berarti efisiensi ya Kak ya di sini ya. Yang dinilai ya Kak. Ya, jadi itu saya menilai itu efisiensi. Nah, apa namanya? Ya, ada yang ini enggak, Kak Amel? Yang masukannya gimana ya? Kalau aku ngelihatnya ini Kak, pada core problem manakah aspek dari SDM yang kurang memadai? Oh ini sumber daya manusia yang tidak memadai. Nah spesifik mungkin bisa dispesifikkan Kak, sumber daya manusia yang mana yang tidak memadai ini Kak? Apakah jumlahnya? Misalnya jumlah SDM perawat ruang operasi rumah sakit tidak memadai gitu Kak. Atau kinerja SDM perawat di ruang operasi tidak memadai gitu. Oh iya. Nah, mungkin lebih jadi kayaknya lebih ke kinerja. Ya, boleh Kak. Kalau mau ke kinerja boleh. Tinggal Kak Ita mau bawanya kemana aja nih Kak. Nah, kalau misalnya Kak Ita mau bawanya ke kinerja, berarti boleh tuh pakai Lean Six Sigma disandingkan dengan apalagi ya framework yang untuk mengatur kinerja. Kalau Lean Six Sigma itu untuk mengukur kinerja juga ya Kak? Iya bisa, soalnya kan bisa. saya tidak matchingin tuh sama BSC, tapi tuh malah belibet jadinya, maksudnya kayak malah kemana-mana gitu loh Kak Amel. Jadinya, iya jadi kurang spesifik. Tapi sementara kalau di Lean Six Sigma itu ada yang kayak khusus. Saya kan kebetulan di kamar operasi nih nanti tempatnya khusus unit ininya yang penelitiannya. Nah ada tuh di sana disebutin khusus juga di kamar operasi juga gitu. Jadi kalau saya pakai BSC kayaknya jadi malah makin mana-mana gitu sih. Iya. Kalau BSC kebanyakan ke Renstra ya. Kalau BSC itu yang dipakai. Betul. Boleh Kak kalau untuk melihat efisiensi dari pakai framework dari Lean Six Sigma ya Kak ya namanya. Kak Ita nanti boleh minta nggak Kak frameworknya Kak? Aku soalnya belum baca frameworknya. Nah mungkin nanti masukannya adalah kalau Kak Ita pakai framework itu, nanti Kak Ita lihat Kak kesegarisannya. Misalnya dari Lean Six Sigma itu ada tentang poin SDM misalnya Kak. SDM. Nah, berarti di sini Kak Ita lihat di sini ternyata SDM itu dari kausis yang udah Kak Ita buat ini ternyata ini kurangnya, kemudian jumlah SDM andal tidak mencukupi. Nah, ini kan satu garis itu soal SDM semua ya Kak ya. SDM yang kurang kompeten, jumlahnya juga kurang. Nah, itu masuk ke dalam satu garis sendiri untuk masalahnya Kak. Misalnya Kak Ita buat di sisi kiri misalnya gitu Kak. Nah, jadi setelah kurangnya pelatihan staf ini, jumlah SDM andal pun jadi tidak mencukupi. Kemudian dia akan pergi kemana ini Kak? Waktu overtime. Ini gimana ya Kak maksud waktu overtime ini ya Kak? Jadi kalau saya baca-baca dari literatur ya kan kinerja itu kan juga salah satunya dihitung dari lamanya waktu operasi. Jadi kan sebenarnya kan dalam operasi itu ada standar kan, misalnya nih SC gitu. Standarnya itu antara maksimal 1 jam. Jadi kalau misalnya lebih dari itu kan maksudnya kalau misalnya SDM-nya kurang andal kan jadi memperlama gitu. Ya betul. Jadi otomatis operasi yang terjadwal berikutnya juga jadi delay gitu. Oh gitu. Oke, berarti ini bisa pada misalnya nih Kak tahapan berikutnya ada di apa namanya? Kausis berikutnya pada framework misalnya ada di internal proses misalnya gitu Kak.
Nah, ini bisa nih dimasukin nih Kak ke dalam internal proses perpanjangan waktu operasi. Nah, jadi panah yang jumlah SDM ini nanti bisa memanah juga ke atas dan memanah ke samping kanannya lagi. Nah, itu bisa tuh Kak untuk ini gitu penyebabnya bisa jadi dua. Satu penyebab bisa menyebabkan dua akibat kan ya Kak ya. Nah, itu bisa. Nah, tinggal dibuat. Nah, ini udah benar nih Kak penyusunannya. Dibuat segaris seperti ini Kak. Jadi ada yang garis mengenai SDM misalnya, nanti ada garis mengenai internal proses misalnya, nanti ada garis mengenai just in time misalnya. Nah, itu nanti bisa dimasukin Kak di dalam framework ini gitu. Aku belum kebayang sih Kak framework yang Lean Six Sigma itu. Nah, mungkin nanti setelah dapat dari Kak Ita nanti aku coba cek lagi ya Kak ya. Tapi untuk susunannya ini udah oke sih nih Kak. Ini Kak Terus, dari punya Kak Ita. Kalau yang di highlight sama Kak Amel nih maksudnya aku bener ini gimana? Atau udah kayak gini cuma ditambahin tadi yang cabangnya bisa nambah satu lagi? Nah, yang aku highlight warna kuning ini tadi Kak udah tentang yang namanya spesifisitasnya. Ya benar. Nah, kalau yang aku highlight warna Tosca ini maksudnya kesegarisan tadi Kak. Ini kan sehubungan dengan SDM ya Kak dua-duanya. Gitu. Nah, ini masuk dalam satu garis misalnya. Nah, yang kedua ini misalnya dari just in time misalnya ini. Nah, ini masuk di just in time semuanya Kak. Nah, misalnya di sini ada lead management misalnya. Nah, ini masuk ke dalam lead gitu Kak. Nah, jadi itu maksudnya kesegarisan Kak gitu. Tinggal disusun aja nih punya Kak Ita lagi Kak. Kalau menurut aku, nah, yang lainnya udah oke sih Kak. Gitu Kak. Kalau soal nanti buat narasinya Kakak Amel boleh sekali enggak? Gimana ya itu narasinya menerangkannya itu seperti apa ya bentuknya, ada aturannya kayak susunannya bagaimana gitu enggak? Oh, nah ini kita lagi bahas sih Kak di grup yang ada Bu Cicilnya yang untuk narasi ini, karena ternyata dari teman-teman itu ada yang 500 kata itu nggak cukup, ada yang malah baru jelasin problem tree aja udah lebih dari 500 kata. Nah, jadi nanti kalau misalnya udah ketuk palu ininya nanti aku share di grup ya Kak ya. Tapi sejauh ini untuk narasi nanti Kakak bikin aja kata-kata yang bisa menjelaskan problem tree dan analisis stakeholder serta rancangan solusinya itu dalam 500 kata gitu Kak. Ya dengan mungkin di paragraf pertama bisa ada paragraf pengantar, terus langsung ke isi. Nah, di paragraf terakhir adalah penutup misalnya gitu Kak. Untuk bakunya sendiri sih belum diketuk palu karena aku barusan juga masih nanyain udah adakah hasil kesepakatan gitu. Belum ada ininya. Berapa jumlahnya tadi? 500 kata Pak minimal. Maksimal 500 kata. Maksimal, sorry. Maksimal. 500 kata. Iya, 500 kata. Sedikit sekali tuh. Makanya. Bagaimana caranya itu? Makanya jadi kita harus milih kata yang sangat efisien sekali dan efektif untuk menggambarkan kayaknya Kak. Pak, ini mesti hati-hati juga kita nulisnya ini. Berarti kata-kata penghubung itu harus dihilangkan semua. Ya, Kak Amel mau dong bagi yang tadi feedbacknya itu ada yang tulisan itu aku mau, boleh nggak dibagi yang tulisan? Boleh, nanti aku share Kak di grup ya. Iya, yang udah di feedback sih. Kak Nora tadi gimana Kak? Itu di core problemnya itu harus ditulis nama rumah sakitnya nggak sih? Tahun lalu itu ada yang nulis, ada yang enggak Kak. Nah jadi kayaknya boleh ditulis, boleh enggak juga deh tahun ini. Iya, soalnya aku nggak mau nulis, nanti aku dimarahin bos. Siap. Dulu ya. Aku juga dong. Boleh. Itu komandan semua yang ku ini kan. Iya, di RS aja Kak Andre. Jadi di RS aja gitu. Aku juga nanti ngilangin rumah sakit Izanya, aku buat di RS aja gitu. Ya. Oke. Sip. Berarti kakak-kakak untuk langkah kita selanjutnya di minggu ini kita akan perbaiki problem tree dan langsung bikin analisa potensi solusi sama analisa stakeholder ya Kak ya. Iya. Untuk yang analisa stakeholder sama potensi solusi itu yang kita bikin tidak harus semua dari problem tree kita, tapi yang kita pilih sesuai dengan prioritas karena
potensi solusi itu sangat mungkin kita lakukan dan sangat bisa dieksekusi oleh stakeholder terkait. Misalnya kita punya 15 yang kita pilih cuma 3 nggak apa-apa gitu Kak nanti Kak. Nah mudah-mudahan itu cukup 500 kata. Iya, amin. Amin. Nah Kak, kan ini kita kan nanti punya tanggal 12 hari Minggu itu kita udah harus menyerahkan tuh ke Bu Cicil. Nah, sekarang kan udah hari Senin nih. Kira-kira kakak-kakak tanggal 8 atau tanggal 9 itu udah oke nggak buat beres semuanya? Insya Allah. Rabu diusahakan. Rabu jam 21 gitu ya, Rabu jam 21 boleh nggak? Iya, Itu atau tuh ini deh. Beres sampai narasi, Kak. Ya, Kamis aja apa? Mau Kamis apa, Kak? Iya. Boleh Pada Kamis. akhirnya wajib story. Iya, karena kan nanti mau aku cek juga tuh Kak nanti, terus nanti aku share ke grup juga tuh nanti Kak. Kalau misalnya ada masukan dari teman-teman yang lain gitu. Mungkin di hari Kamis kali ya Kak ya? Boleh, setuju. Kamis malam. Siap, berarti Jumat Sabtu waktu untuk nanti kita revisi gitu kalau ada revisi Kak. Jadi Minggu bisa kita submit. Siap ya Kak? Amin. Amin. Sip. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Kalau ada feedback dan masukan, boleh Kak kita share di grup juga boleh. Chat personal juga boleh Kak. Sip. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Mohon di-share tadi ya, basic itu Ya, framework. Siap Pak. Baik. Kakak-kakak masih ada pertanyaan lagi? Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Mudah-mudahan pohon masalah ini segera berakhir. Berubah jadi pohon kebenaran. Berubah jadi pohon kebenaran. Mudah-mudahan benar-benar, ampun dah kalau Kesmas ini nilai kita nggak bagus, ampun banget ini. 10 SKS ya. Iya, 10 SKS, ampun dah ya ampun. Sip, kakak terima kasih banyak ya Kak udah meluangkan waktunya. Izin pamit undur diri dulu. Makasih Bang Andre udah difasilitasi Zoom-nya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kakak-kakak. Selamat siang. Pak Iksan. Terima kasih kakak. Sama Kak Ita. Ya, selamat sore. Izin live ya Kak. Siap, saya N ya dari sini ya. Ya, siap.